Kira aku nggon kok. Mampu ngiler pada kacang nolak, tak uripin dengan sawit. Ngerayan. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, pengerjaan kita kali ini yaitu kita garap Suzuki Satria 6 speed, yang mana pada posisi motor ini dalam keadaan tenaga yang ampos dan juga loss bagian produk kopling, dan juga ada suara kemitik di bagian piston. Itu perkiraan kalau tidak stang kelahar bambu. Dan yang pertama kita akan perbaiki di bagian produk kopling. Lalu kita lihat di bagian seher dan juga membran, karena posisi motor ini waktu dibawa berjalan di tanjakan posisi ngempos, digas kejut pun motor langsung mati. Mungkin itu ada kendala di bagian membran karbu. Motor ini sangat ngok kalau digas. Ini engkol juga sudah malas di bagian engkol. Masalah mungkin karena dol engkolnya juga. Ini kita terpaksa menggerindra untuk membuka di bagian engkol. Oke, posisi motor ini keadaan bodi sudah dimodifikasi. Kita akan gerindra terlebih dahulu bagian engkol, kita akan buka dan lihat bagian produk kopling. Oke ya, sebagian engkol sudah kita gerindra, sudah kita lepas. Ini seperti teman-teman lihat, padahal di bagian suri as engkol masih bagus, tapi sayang sekali sudah main las. Ini sebenarnya kalau ganti engkol baru itu ini masih bisa, nggak masalah, karena ini belum dol. Tapi nggak tahu kenapa pemiliknya memilih untuk mengelas, mungkin karena budget atau apa. Yang jelas ini masih bisa terpakai. Buat teman-teman semua, usahakan jangan untuk mengelas jika belum dol atau belum habis bagian suri as gigi engkol. Oke, kita lanjut bongkar bagian bak kopling. Jengkol dulu ke. Ini dom laku, ini dewi mungkin. Yo. Aduh guys, 2 tang olinya seperti ini guys, bisa sampai hitam. Biasanya kalau untuk motor 2 tang bagian oli ini awet, ini kental banget olinya. Apa ini oli main tambahan, mungkin tidak lagi pakai ganti. Terlihat olinya sangat hitam.
ada sempilan di bagian mesin. Oke, kita lihat di kondisi bagian produk kopling. Wow, ini bisa teman-teman lihat di bagian produk kopling ini terlihat sangat kering, seperti keadaan oli yang tidak naik ke membasahi produk kopling. Ini sudah habis kemakan, kegesek. Ini padahal sebenarnya baru, makan sebelah. Ini masih tebal dan bagian sebelahnya habis. Ini karena oli yang tidak normal untuk membasahi bagian produk kopling. Ini masih bagus. Kok hanya satu ini ya yang habis, tapi olinya benar-benar kering. Ini produk sama sekali tidak basah karena olinya tidak normal. Oke, inilah penyebab lip di bagian produk, dan ini kalah sepertinya. Dan ini penyebab salah satu bunyi kemotok waktu posisi keadaan langsam, sangat goyang. Dan juga bisa teman-teman lihat di bagian askruk itu terlihat. Ini sudah jelas-jelas di bagian kelahar askruk sudah oblak. Bisa teman-teman lihat gerak naik turun, parah ini parah. Bagian kelahar askruk sudah goyang, dan ini juga. Oke, nanti kita pecahkan permasalahan di sini. Kita buka bagian seher dulu. Kita lihat posisi dari piston dan juga kelahar bambu yang seperti apa.
Oke, kita lihat dulu di bagian sebelah, di bagian manit. Oke, ini jika saya putar bisa teman-teman dengar di bagian blok ada bunyi tek tek. Itu sangat parah sekali di bagian blok. Kita akan lihat, kita bongkar suara apa itu di dalam seher sampai bunyinya kemenitik banget. Wadaw. Bisa teman-teman lihat itu. Ini belum begitu saya tarik. Oke. Pistonnya baret. Oke, parah sekali teman-teman. Baret di bagian piston. O-ringnya juga ini yang parah. Wajar jika posisi motor ngepos. Ini lukanya dalam yang bagian sini. Itu ini jika diraba pakai tangan kerasa banget, sangat dalam. Dan ini bentuk pistonnya. Ini maksudnya apa ya? Dibuat seperti ini. Oke lah, kita lihat dulu di bagian stang. Kalau untuk stang lumayan bagus sih. Kalau untuk bagian stang aman, cuman bagian kelahar yang nggak aman, kelahar askruk. Kalau stang aman. Klutuk-klutuk berarti yang bunyi klutuk-klutuk tadi bagian piston banting ini juga sudah dibolongin. Maksudnya mungkin ini untuk racingan mungkin ini.
Bantingnya belum, tapi bunyinya klotok 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 klotok. Aman. Oke, perhatian buat teman-teman, ini mungkin maksudnya untuk menambah ruang bakar supaya dingin, mungkin untuk pelumas bisa masuk ke bagian seher mungkin. Tapi menurut saya secara logikanya ini malah bisa menjadi masalah buat o-ringan blok. Karena kenapa? Karena setiap motor di bagian ruang bakar itu kan jelas ada api, apalagi motor 2 tak. Dan juga di bagian oli itu pelumasnya tidak selalu bersih. Seperti itu contohnya, ini pelumasnya sudah hitam, sudah kotor, padahal ini motor 2 tak. Dan di bagian piston dibuat seperti ini. Kita gunakan secara logika. Jika seandainya di bagian ruang bakar ada kotoran yang masuk ke dalam, atau mungkin bisa kotoran dari busi, contohnya seperti ini kan jelas kerak di bagian block headnya. Jika ada kotor yang nyumpal masuk ke lubang yang dibolongin ini, nempel masuk ke dalam, dan posisi piston itu gerak naik turun. Nah, posisi kotoran atau kerak yang masuk ke dalam ini itu bisa membuat bagian blok itu gores dan luka, sehingga bagian blok juga menjadi baret semua. Ini contohnya. Itu semua blok, semua boring itu menjadi baret semua di bagian yang mana ada titik pada bagian piston, bagian atas dan juga bawah. Kita lihat itu di bagian samping. Ini posisi, ini bawah, ini posisi knalpot. Di bagian samping kiri kanan sama sekali tidak ada goresan. Itu bisa teman-teman lihat, sama sekali tidak ada goresan. Berarti di bagian samping kiri kanan bagian sini ini tidak ada lubang yang dilobangin, kecuali lubang pen kiri kanan. Ini di bagian sini di blok seher boring tidak ada goresan sama sekali. Tapi kita lihat di bagian ini knalpot, bagian atas dan bagian bawah itu semuanya baret. Ya, kelihatan ya. Oke, itu semua bagian boring yang bagian bawah baret. Kita balik juga, itu bagian atas itu lebih parah baretnya. Itu karena bagian piston yang dibolongin seperti ini. Ini bisa merusak bagian boring karena lubang ini. Ini mungkin keinginannya yaitu menambah pelumas agar bisa masuk ke dalam mungkin, tapi kalau dibuat untuk balap sih saya rasa ini nggak perlu buat seperti ini, karena ini tidak aman.
Kok koyong ini ya. Kita ulang lagi coba. Ini kotoran, anggap saja ini kerak yang nempel ke sini. Oke, itu keraknya. Masuk ke dalam. Jika ada kotoran, berat dia ikut naik turun. Nah, sudah pasti bagian seher baret. Nah, ini kan baretnya dari sini seret sampai ke sini baret. Ini lagi baret. Ini karena ada kotornya yang numpuk di sini, kemudian dia keluar terjepit boring, lalu dia terseret naik turun. Oke lah, mungkin ini desain para pembalap, montir balap. Mungkin saya nggak tahu kalau gimana seperti ini, tapi saya kalau menurut saya sih nggak perlu sih dibuat seperti ini. Oke, sudah ada permasalahan yang sudah kita temuin juga. Kita tinggal buka di bagian membran karburator. Oke, ini di bagian membran kita lihat bagaimana bentuk dari membran. Ini bautnya sudah saya lepas semua. Ini salah satu contoh kalau kita menggunakan lem, teman-teman jangan terlalu berlebihan, apalagi bentuk lem seperti ini. Lem ini sangat keras seperti lem steel kalau kering. Jadi usahakan jika menggunakan lem, usahakan gunakan lem yang agak lembut supaya tidak terjadi kebocoran. Ini kalau lem keras seperti ini walaupun kering dia akan bocor. Ini bisa teman-teman lihat, ini dari pinggiran. Ini walaupun menggunakan lem tapi masih bocor di bagian membran. Dan bentuk dari membran ini dia menggunakan bahan seperti fiber. Kalau rapat sih rapat, cuman kalau coba kita tiup, ini sangat keras sekali bagian membran untuk membuka ini. Jadi untuk menghisap bahan bakar terlalu berat untuk membuka. Kita akan cari bentuk membran yang tidak berbentuk fiber. Kalau membran sih tidak bocor, cuman terlalu rapat atau terlalu keras sehingga waktu menghisap ini terlalu berat untuk membuka. Dan ini juga berpengaruh motor ngempos karena telat untuk menghisap bahan bakar. Oke, untuk pembongkaran Satria 2 tak 6 speed cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjut dan kita akan sampaikan ke pemiliknya apakah bagian mesin tengah akan dibongkar ataupun tidak. Ikuti kelanjutannya terus untuk perakitan mesin Satria 2 tak. Untuk video selanjutnya, salam pemula dan salam subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.